Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video kita di sini menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan-bahan renungan buat Iwan Villa semuanya. Oke, di sini masih juga bersama dengan Kodonditan ya dari Geraha Mualaf Jakarta. Juga masih ditemani di studio di sini Ngaji Cerdas Bang Asep. Waalaikumsalam. Dan juga dari apa ini? Zona debat ya? Pengamat debat. TikTok ya? Oh, TikTok oleh Bang Satria. Kang Sat. Bang Satria. Kang Satria. Oke, tema kali ini saya belum tahu. Saya cuma pengen ngobrol doang sama Kodonditan, ya kan? Jadi kira-kira apa yang mau diomongin nih kok? Karena sudah dari tadi kita bicara ya kan banyak ya materi-materi yang saya ajukan dan dia bilang sekali lagi lah ya, tapi kok tema apa nih kok yang kira-kira mau diangkat nih? Enggak. Oh, nggak boleh. Udah numpang rekam. Usul lagi. Gua nanyanya mah ini dong, kan kita kan hadir datang ke sini tanya sama Kodonditan. Kira-kira apa temanya? Tahu diri. Udah numpang rekam. Usul topik lagi. Aja-aja ada lu. Oke, apa kok? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan nih obrolan kita nih, gua nggak tahu yang lain udah pernah bahas apa enggak nih, gua nggak tahu ya. Tapi di dalam Bible ada nggak kata Kristen? Ada. Berapa? Ada berapa ayat? Ada yang tahu saya ada kurang lebih ada 8-9 lah. Banyak amat. Iya. Bener loh. Ya setahu gua baca ya kan. Ya. Ah. Tolong tampilin Re. Nih, gua kasih lihat nih. Tuh ya. Kalau yang di Bible bahasa Inggris KJV gua pakai, itu cuma ada 3 ayat. Kisah Para Rasul 11 buat. Oh, ini harusnya X ya, bukan Kisah Para Rasul ya. Tapi maksudnya pemirsa tahu lah. Kalau di dalam KJV cuma ada 3 ayat. Kisah Para Rasul 11:26, 26:28 sama 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Kalau di LAITB selain daripada 3 itu ada 3 lagi. Ada Roma 16:7, ada 1 Korintus 9:5, ada 2 Korintus 12:2. Ya. Tapi kalau yang di nomor 4, Roma 16:7 itu sebenarnya kalau di KJV, kata di KJV-nya itu Christ atau Kristus. Ya. Kalau yang di nomor 5, 1 Korintus 9:5, itu di dalam KJV nggak ada kata Christ, nggak ada kata Christian. Kalau nomor 6, 2 Korintus 12:2, itu di KJV katanya Christ. Ya, tapi di di LAITB kata Christ itu diterjemahkan menjadi orang Kristen gitu. Oke. Sekarang kita lihat nih ya, ada 3 ayat itu. Nah, kalau yang di KJV X 11:26 atau Kisah Para Rasul 11:26 kan ada kata Christian tuh ya, yang gua tandain tuh ya. LAITB juga ada kata Kristen, disebut Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, gitu kan? Kan ini kan kata Kristen di dalam Bible kan ini kan? Iya, yang saya sering baca juga. Yang pertama ini. Yang kedua ini Acts 26:28 di KJV ada kata Kristen. Di LAITB juga ada kata Kristen. Jadi sama-sama ya, Kristen kan? 2, ya kan? Yang ketiga di 1 Petrus 4 ayat 16 di KJV Christian, di TB Kristen. Oke. Tapi perhatiin nih ya. Di Roma 16:7. Kalau di KJV itu sebenarnya were in Christ. Tapi di TB diterjemahkan menjadi telah menjadi Kristen. Oke. Ini walaupun mungkin maksudnya sama, tapi kata-katanya beda ya. Terus di 1 Korintus 9:5 di KJV nggak ada kata Kristen, nggak ada kata Christ. Tapi di TB bisa menjadi diterjemahkan seorang istri Kristen. Lucu nggak? Sister a wife. Itu kan a wife kan? Ya. Di sini jadi seorang istri Kristen. Oke lah, mungkin konteksnya itu memang orang Kristen gitu lah ya. Kalau yang di 2 Korintus 12:2 di KJV kata-katanya itu adalah a man in Christ. Kalau di TB diterjemahkan menjadi aku tahu tentang seorang Kristen. Oke? Jadi di atas di KJV Christ, di bawah jadi Kristen. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya yang di TB
3 itu sebenarnya kata aslinya bukan Christian, Tapi Christ. Christ. Tapi kalau yang dari teks aslinya ada kata Kristen atau Christian, itu yang di Kisah Para Rasul 11:26, 26:28, 1 Petrus 4:16. Oke? Sampai di sini masalahnya apa? Tahu nggak masalahnya apa kira-kira? Ya. Yang mau gua Ya kan tadi kan kalau bahas ini nih ya sekarang ya. ya kalau ini kan tanya ada nggak Ya, apa namanya kata Kristen Kristen dalam atau Bible. enggak? Ya, saya bilang ada. Ya Oke. ini kan buktinya. Ya, tapi kan jangan lupa ini semuanya adalah terjemahan. Oke? KJV juga terjemahan bahasa Inggris, LITB juga terjemahan bahasa Indonesia. Betul? Betul. Kata aslinya ada nggak kata Kristianos gitu. Kan Kristen itu atau Christian itu kan bahasa Yunaninya kan Kristianos. Oke? Iya. Sekarang kita lihat kata aslinya ada nggak Kristianos. Kita lihat tutup dulu, Ri. Tutup dulu, kita coba buka website ya. Kita coba buka website di biblehub.com. Nah, sekarang tolong ditongolin, Ri. X ya, X tadi berapa? X 11:26 ya. Nah, ini. Gua perbesar. Nah, lihat. Tuh di bawah ada kata Kristianos ya. Nih, Iya. atau Kristen kan ini kan? Kristianos ya. Perhatiin. Itunya apa? Strong number-nya 5546 ya. Nih. 5546 Kristianos. Bacanya Kristianos, Christian ya. Bacanya Kristianos. Tulisan Yunaninya perhatiin nih begini nih. Tapi ini tulisan Yunani yang sudah bentuknya agak modern gitulah. Ada kan berarti kan? Iya. Berarti dalam bahasa Yunaninya menurut biblehub.com juga ada kan? Oke. Sekarang X tadi berapa? 26, 28 ya. Ini 26. Kita lihat 28. Nah, kita lihat di situ ada nggak kata Kristianos? Ada ya? Di bawah ada ya? Ada. Kristianon ya. Nah, Kristianon atau Kristianos lah sama ya. Terus tadi di 1 Petrus berapa? 1 Petrus 4:16 ya. 4:16. Kita lihat, ada nggak kata Kristianos nih? Ada ya? Kristianos ya. Berarti menurut biblehub.com semuanya ada. Yang 3 itu tadi ada ya, Kristianos ya. Nah, gue punya teman baik, Andre. Gue punya teman baik. Gue kenalin, lo mau nggak? Namanya Codex Sinaiticus. Ah ya tahu ya. Dengar? Ya. Codex Sinaiticus itu adalah bisa disebut sebagai Bible yang paling komplit yang ditulis di abad keempat. Kira-kira tahun 360-an lah, 360-an Masehi. Ya. Mau lihat nggak di Codex Sinaiticus itu ternyata ada nggak kata Kristianos? Coba. Ini ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu teman-teman yang lain udah pernah bahas ini apa enggak, saya nggak tahu. Kita coba buka ya Codex Sinaiticus ya. Ini kita ketik aja nih. Tampilin, Rick. Codex Sinaiticus. Nah, ini teman baik gua nih, Rick. Codex Sinaiticus kita klik. Ya. Sekarang kita lihat the manuscript nih. Oke. Ini gua tutup dulu. Kita sekarang lihat di apa tadi? Ingat X. X ya? Iya. Mana X? Oh, ini X. Nah, ini ya. X chapter berapa tadi? Ingat 11 ayat 26. Oke. Nah, nih. Ini disebut folio 306 nih. Folio 306 nih. Ya. Bergedein ya. Oke, sekarang kita lihat di ayat 26 nih, kita lihat nih. Di sini kan ada kata apa nih? Kelihatan nggak? Kristen ya di bawah nih ya. Terus kita lihat di apa namanya? Di terjemahannya, bukan terjemahan apa? Digitalisasinya ini ya. Yang di sebelah kanan nih yang gue tunjuk nih. Nih, bergerak nih, lihat kan? Iya. Ayat 26 nih. Di sini kan ada nih. Nah, di sini ada kata apa nih? Kristianos kan ya?
Ini adanya di, sebentar. Kolom keberapa nih? Kalau begini. 1, 2, 3. 4. 3. 3 ya. Kolom 3. Nah ini kan berarti kan 1, 2, 3. Iya. Posisinya dia kira-kira ada di pertengahan, agak di atas ya. Nah ini kita bisa gedein Indre. Nah ini kita naikin ke atas nih, gede nih. Tuh. Jadi kalau kita lihat kolomnya nih, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Oke. Nah, kelihatan nggak nih? Ini kayak tulisan C, X, P, Iya. I, C, P, Iya. I, A, N, O, Y. Tulisannya seperti huruf latinnya seperti itu. Tapi bacanya sebenarnya nggak seperti itu. Perhatiin nih. Yang ini nih, berarti dari sini nih ya. Yang kotak CX ini ya. Gue gedein lagi nih. Nah, Kok itu kayak ada di ini kan? delete? Ini kok kayak ada di delete? Lihat kan? Lihat nggak? Lihat nggak nih? Iya, kayak ada yang dihapus. Ini seperti huruf apa? H. H. H itu bacanya apa? Kalau dalam bahasa Yunani, bacanya E, bukan I. Itu namanya huruf eta. Ya. Sedangkan I ini kok sepertinya dihapus ya? Yang huruf H ini ya. Jadi apa nih? I. Jadi I. Jadi kalau ini menjadi seperti huruf H atau eta bacanya. Ini dibacanya bukan Kristianos, tapi Krestianos. Beda arti ya itu ya. Beda. Apa? Kalau Kristianos sama kalau Kristianos itu berarti kan Kristen, diterjemahkan menjadi Kristen. Kristen diterjemahkan berasal dari kata Kristos. Kristos itu kan gelar untuk Yesus kan. Tapi kalau Kristianos itu bukan Kristen. Apa? Kristus. Kristus ya atau Kristianos itu artinya sebenarnya bisa yang baik atau yang berguna atau bermanfaat. Bukan Kristen. Tapi ini awal ininya begini memang dihapus atau? Nah, ya kita justru mau nanya nih, kok kenapa kelihatan seperti dihapus gitu. Ini kan di X 11:26. Kita lihat ayat yang lain, sama nggak dia seperti ini? Coba. Ini belum pernah kayaknya dibongkar. Belum pernah dengar belum? Belum. Ini belum pernah dengar. Tadi berapa? X 2628 ya? 28. Ini kacau nih kodonditan nih. Kayak nggak ada kerjaannya. Enggak, tapi gimana ya? Ya, Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Ini ingat ya, ini nggak dibuat-buat ya. Dan ini bisa ini kita buka website ya. Buka website Codex Sinaiticus ya. Jadi bisa semuanya bisa buka. Ya, penonton bisa buka di website. Klik aja Codex Sinaiticus. Ya. Dan lihat sendiri. Bisa lihat sendiri. Ya. Tadi kita udah kasih tahu ayatnya. X atau Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sekarang kita coba lihat X pasal 26 ayat 28. Oke. Nah, ini udah ketemu nih ya. Kita lihat cari kata Kristen yang di bawah nih yang bahasa Inggris nih. Ayat 28. Ini menarik beneran ini. Ini lihat nih, ada kata Kristen nggak? Ada. Ini. Iya. Tuh Nah, ya, Kristen ya. Kristen ya, Kristen. Oke. Sekarang kita lihat yang di digitalisasinya. Ayat 28 kita cari. Geser ke kanan. Naik dikit ke atas. Nah, ini. Kristianos nih ya, sama kan? Kolom ketiga, coba dihitung dulu nanti Ini salah. kan berarti kolom berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3. 1, 2, 3. Nah, kita taruh tengah, kita gedein. Tuing tuh. Ayat 28 itu kira-kira di tengah ya. Ini kan gini kan? Nah, berarti kira-kira tengah. Ini yang di itu dicari dulu. Ini kan ada nih kolomnya nih. Ya, ini kan 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita cari Kristianos. Mana coba? Bentar. Ya, ini udah di atas. Di bawah. Berarti kita cari di tengah. Terus. 26, 28. Bukan kolomnya ini, bukan ini kali. 3 tuh. Coba kita kecilin dulu. Ini folionya 315B ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga
1, 2, 3. Kayaknya agak 1, 2, 3, 4. Oh, ini sini nih. Coba kita lihat. Nih. Dalam sini nih. Nih. Mana? Bukan ya? Oh, bukan. Temu nggak? Nih. Nih. Gua gede nih. Twing tuh. Ya. Nih, lihat nih. Ini kan kayak huruf X, kayak huruf P, ini kayak huruf I kan? Oh iya, ini kayak H nih. Nah, ini huruf C nih kan? Kristianon. Perhatiin yang ini nih. Ini gue gedein lagi nih, udah mentok soalnya nih. Ini nih, kelihatan kok. Ini kelihatan lagi nih. Nih. Nah, sekarang lihat nih. Kelihatan nggak nih kayak seperti huruf H tapi jadi huruf I? Ini tadinya huruf E, berubah jadi menjadi huruf I. Kalau ini kan X ini kan dibacanya kan Hi. Ini yang seperti huruf P ini bacanya huruf kayak R gitu lah. Ini menjadi huruf I. Tadinya huruf H. H itu dibacanya eta. Jadi E, huruf E. Ini kre jadi kri. Lihat? Ya. Oke. Karena ya. Nah, kalau yang lain nggak berubah tuh. Yang dihapus adalah yang seperti ini. Kelihatan? Kelihatan nggak seperti bekas dihapus? Iya. Kelihatan? Jadi ini Kristianos sebenarnya. Dugaan saya. Bukan Kristianos. Jadi Kristos, bukan Kristus. Bukan Kristian. Gitu. Kristos. Jadi artinya... Kristos. Tadi artinya adalah berguna atau baik. Ya, ini X2628. Coba kasih satu bukti lagi. Ketemu ya? Ya, ya memang ada 3 doang tadi kata Kristianus kan? Oh iya. Nah, satu lagi kita buka di 1 Petrus. Kita cari 1 Peter chapter 4 4 ayat 6 verse berapa? Ingat? 16. Kita kecilin dulu. Kita lihat yang bahasa Inggris dulu nih, ayat 16 nih. Nih, ada kata Kristen kan? Kelihatan ya? Iya. Nah, itu. Kanan bawah tuh ya, Kristen kan? Iya. Kita lihat yang di atas kanan nih. Ayat 16. Agak bawah tuh ya, nih, ya kan? Kelihatan nih? Ya. Tunjuk nih. Iya. Ini berarti kolom berapa nih? 1, 2 ya, kolom 2 ya. Coba Bang, sebentar yang ini tadi yang ini tolong gedein deh. Jadi biar tahu. Ini. Karena saya juga penasarin juga. Nih kan? Nih, seperti ini tulisannya. Iya. Kita lihat sekarang di kolom. Jadi ini I ya. Ya kan? Berapa tadi kolom berarti berapa? Ini tadi kolom berapa? Kolom 2 ya? Iya, 2. Kolom 2 agak bawah. Kita lihat nih. Sorry. Ini dulu. Ini. Nah. Ini kolom 1, ini kolom 2. Coba cari Andre. Tunggu. Mana? Tunggu. Gua udah mulai. Ini. Mana? Nah. Ya. Jago kita kan gedein lagi. Jago gua. Karena gua cari yang kelihatan dihapus. Nah, kita lihat nih. Nah. Kita gedein. Nah, ini kecilin dikit. Zaman dulu belum ada Photoshop. Jadi ngapusnya ngasal. Ini berarti pakai itu ya? Apa itu nih? Yang karet itu ya? Kita perhatiin nih sekarang. Re, lu pakai kameranya yang dikasih kamera yang kecil bisa nggak? Yang windownya? Ini. Biar kita bisa nunjuk itu. Nih. Ya, kelihatan nggak? Pemirsa kelihatan nggak? Enggak, ini nih. Apa namanya? Jadi oh, kameranya harus di off itu ya? Hah? Rekursor nih. Di blok. Nggak bisa, ini kan foto. Itu itu pakai kursor ya, itu deh. Ya. Nah, ya. Sekarang kalau buat lebih jelas lagi, saya udah screenshot nih. Ya, saya udah screenshot, saya udah masukin ke dalam PowerPoint. Kita ganti ke PowerPoint supaya para pemirsa bisa lebih jelas lagi. Oke, tolong tampilin, Ri. Ini kata siapa udah pernah dibahas? Gua selama ini ini nggak pernah namanya mau ini. Apa namanya? Udah pernah dengar belum?
Udah pernah dengar belum? Ini Begini? belum. Belum. Kalau gue yakin cari di YouTube juga belum ini. Nah, ini ya, lihat nih. Ini kodeks sinetikus ya, abad keempat ya. Tadi kita lihat nih ya, X1126 kan? Iya. Ini gua kasih tanda kotak merah nih di tengah nih. Iya. Ini linknya saya taruh di bawah nih linknya nih. Pemirsa bisa cek nanti ya. Nah, ini saya perbesar. Ini masih X1126. Lihat di sini, saya perbesar lagi nih. Nih. Kelihatan nggak kayak bekas dihapus? Iya. Kelihatan ya? Hmm. Tuh, saya gedein lagi. Jadi ini huruf eta atau seperti huruf A, dibacanya eta, diganti menjadi I atau iota. Oke. Jadi dari Kristianos itu bukan Kristianos. Harusnya Kristianos kalau nggak dihapus, gitu ya. Jadi yang seperti huruf X itu dibacanya Hi. Yang seperti huruf P ini dibacanya R gitu atau Ro gitu. Iya. Kalau yang seperti huruf C ini, yang H itu kan eta, yang C itu adalah huruf sigma. T ini adalah huruf tau. I ini adalah iota, A itu alfa, N itu nu, O itu omakron, yang seperti huruf Y ini upsilon namanya. Jadi ini bacanya kalau nggak dihapus harusnya Kristianos, bukan Kristianos. Nah, ini kelihatan kan seperti dihapus kan yang seperti huruf H ini, huruf eta ini. Ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sekarang kita pindah ke X 2628. Ini udah saya tandai nih, dua kotak merah kan? Satu kata itu. Saya perbesar lagi. Tuh. Ya. Ini kan kelihatan di sini H ini Nah, kan bentuknya. saya perbesar lagi. Nah, nih. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Iya. Harusnya eta menjadi iota. Gitu. Nih ya. Dari sini saya perbesar jadi ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Sekarang kita ke 1 Petrus 4 ayat 16. Tadi kan udah ketemu nih kita nih. Saya udah tandain kotak nih ya. Saya perbesar lagi nih. Seperti ini tulisannya. Coba bandingin sama nggak? Iya. Bentuk-bentuk hurufnya. Sama kan? Iya. Kalau misalkan memang ini I, misalkan. Ini kan cuma kotor, misalkan. Kenapa harus ada spasi? Nah itu dia. Ya kan? Enggak, maksudnya tuh, kalau misalkan itu memang I, kenapa harus ada spasi? Iya, makanya. Jadi nggak masuk akal. Nah. Kalau orang memang mau nulis I, harusnya nggak ada spasi. Ya. Gitu. Ini gara-gara kodoni begini. Kenapa? Gue yakin nanti diupload ulang pakai Photoshop, dirapihin. Banyak yang mualaf. Hah? Iya, makanya daripada mualaf, ini kurang ajar nih, tahu nih dia nih, pas dilihat cek bener, diupload ulang, ya kan, di sini diupload ulang, dia hapus pakai Photoshop, diganti. Lu ketawain biasa aja dong. Lu yang ketawain gue lagi. Ketawanya ketawa ini nyandu. Jadi orang-orang langsung sakit hati. Nah, ini ya, selain daripada kodeks sinetikus, ada di dokumen lain. Dokumen lain itu namanya dokumen tulisannya daripada sejarawan yang bernama Tacitus atau Tacitus bahasanya. Tacitus. Saya belum tahu itu. Oke, itu adalah sejarawan Romawi. Dari manuskrip abad ke-11 yang sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Inggris kuno, ya, bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno tuh contohnya kayak gini nih. Punya nggak KJV edisi 1611? Nggak punya. Nah, bahasa Inggris kuno ada aja itu buku-bukunya. tulisannya kayak begini nih. Jadi di sini huruf S itu huruf S itu seperti huruf F gitu. Nah, ini kayak gini. Contoh kayak gini nih. Apostle tulisannya kayak gini. Iya, ya, ada F-nya kan. Kita lihat nih ya. Ada sebuah dokumen manuskrip abad 11 yang udah dialih bahasakan ke bahasa Inggris kuno, berasal dari tulisannya Tacitus yang berjudul Annals. Annals ya, bukan anal ya. Annals. Ambilin deh. Nah itu, ya. Kok kayak bahasa Sanskerta sih? Perhatiin nih, di sini ada satu kata nih ya. Nanti kita gedein. Apa nih bacanya? Ya, Christian. Kristianos, sorry. Ini ada kayak huruf S nih. Ya. Kristianos. Tapi di sini kan ada kayak spasi kan? Aneh nggak? Iya, aneh lah. Aneh kan? Ini adalah hasil scan yang dilakukan tahun 2008 atau 2018 ya.
2018 apa Nah, ini nggak 2008 ada gitu, gua spasi. lupa. Nah, ini nggak ada spasi. Nah, ini sebenarnya adalah huruf eta atau huruf E, sorry, huruf E. Ini bukan bahasa Yunani, jadi ini huruf E menjadi huruf I. Perhatikan bedanya. Nih, ini sama ini. Iya. Ini sama ini. Jadi ada yang ngubah ya. Ada yang ngapus. Maksudnya iya ada yang maksudnya yang hapus gitu ya. Ya. Jadi yang harusnya Kristianos menjadi Kristianos. Jelas? Pernah lihat? Belum. Nah, ini kemudian- sorry nih. Ini hasil scan yang ini. Ini adalah hasil scan ultraviolet yang diambil tahun 2008 membuktikan bahwa tulisan aslinya itu adalah huruf E yang di sini. Ya. Ini karena Ini- nyambung nih ada Ya. sambungannya. Ini membuktikan bahwa kata yang asli dalam manuskrip abad 11 itu adalah Kristianos, artinya yang berguna atau yang baik. Ya. Krestos itu dalam bahasa Yunani berarti baik atau bermanfaat dan merupakan nama yang umum di abad pertama. Oke, ini hasil scan-nya. Kelihatan ada yang pernah dihapuskan. Huruf apa itu yang dihapus kira-kira? Dari huruf E Jadi I. jadi menjadi I. Gitu. Oh, E-nya yang dihilangin. Oke. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah waktu itu ada sekte Yahudi yang terpisah yang dikenal sebagai Kristen? Ya, bukan Kristen, tapi Kristen. Kedua, atau apakah penyebutan asli Kristen itu sebenarnya adalah Kristen, berasal dari nama Kristus, bukan Kristus. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Iya. Ini pertanyaan doang, silakan dijawab. Nggak mau Iya. jawab juga nggak apa-apa. Ya, Yang nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Jadi sebenarnya di dalam Bible-nya orang Kristen itu diduga kuat tidak ada kata Kristen di dalamnya. Jadi yang ada di terjemahan Indonesia itu adalah mengikuti Yang jejak sudah. dari apa namanya yang sudah dihapus Yang itu, sudah dihapus. gitu. Iya. Terus ada beberapa tadi ayat-ayat yang ada di mana di Perjanjian Baru itu sendiri yang sebenarnya tidak ada Kristen tapi Kalau ditambahin. Kalau itu bisa saya katakan bahwa itu adalah penerjemahan dinamis. Ini istilahnya LAI nih. LAI punya istilah penerjemahan itu ada penerjemahan dinamis, artinya penerjemahan yang ditambah dengan tafsir. Gitu. Tapi kalau yang tiga ayat tadi, kisah para rasul 11:26, 26:28 sama 1 Petrus 4:16 yang aslinya sebenarnya adalah Kristianos itu dirubah menjadi Kristianos. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Christians, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Kristen. Udah pernah dengar? Belum pernah. Gue yakin juga anak-anak ngaji cerdas, soal debat juga nggak pernah apa namanya tahu. Nah, ini ada dokumen satu lagi, tampilin deh. Ini nampol siapa lagi nih begini? Gue lagi mikir. Ini dokumen namanya Testimonium Flavianum, yang menulis adalah Josephus Flavianum atau Josephus Flavius, sejarawan berbangsa Yahudi. Ini terjemahan di abad ke-17. Di sini masih ada tulisan kelihatan jelas nih. Christians, bukan Christians. Jelas ya? Iya. Itu maknanya berbeda Tuh, gue gedein tuh. Maknanya, Christians. iya, maksudnya maknanya juga berbeda dari Kristen ya. Beda. Kalau Kristen itu kan dianggapnya sebagai pengikut Kristus, walaupun sebenarnya hanya penyembah Kristus gitu. Tapi kalau Christians itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang baik atau yang berguna atau bermanfaat gitu. Jadi saya pernah baca kalau nggak salah di tulisan orang-orang kelompok Marcion, pernah dengar nggak? Marcion, Kristen-Kristen awal. Ya. Gua ada Bible-nya tuh, yang di kanon tahun 144 Masehi. Di situ tertulisnya apa? Di minuskul 81 kalau nggak salah. Ada tulisannya Jesus the Christos, bukan Jesus the Christos gitu. Jadi kalau Jesus the Christos itu artinya Yesus yang baik atau Yesus yang apa namanya bermanfaat gitu, yang baik. Tapi kalau Jesus the Christos itu adalah Yesus Kristus. Paham. Ya. Jadi gini, tampilin deh.
Jadi kalau aslinya sebenarnya ini diduga kuat ya. Tadi kita udah lihat seperti ada kayak bentuk yang sudah pernah dihapus ya. Sebenarnya adalah Kristen dihapus menjadi Kristian. Tapi ada spasinya. Nah, tapi jadi ada spasi begini. Tadi penonton sudah lihat di Codex Sinaiticus ya, terlihat kan, jelas kan? Jadi seperti ini, dari ini menjadi ini. Dari Kristian menjadi Kristian. Tapi kalau ini harusnya bacanya Kristian dong ya, harusnya bacanya. Iya. Kristian. Kristian, harusnya ya. Iya. Bukan Kristian. Nah, gitulah kira-kira. Agama lu apa? Jelas? Kri. Ya kalau saya yang lihat dari ini. Udah, Ri. Lu, ya nggak? Jadi agama lo apa? Kristian gitu. Kri apa? Kristian. Jadi ada jeda dulu. Ada spasi. Ada spasi. Nah, buat teman-teman yang lain ini maksudnya ini bukan menghujat. Menghujat nggak? Bukan menghujat, bukan menista. Salah, pemikirannya gitu ya, salah. Ini saya hanya menunjukkan dokumen Kristen sendiri. Codex Sinaiticus adalah dokumen Kristen. Ya. Enggak, tapi gue heran. Maaf saya potong sedikit. Gue heran. Kodoni bisa sampai segitunya carinya. Nggak ada gawe. Coba tanya ngaji cerdas tuh. Siapa tahu dia paham tuh. Jadi gini loh, inilah istilahnya udah keyakinan kita. Ini nggak maksudnya saya bilang begini. Ini adalah keyakinan kita bahwa memang ada sesuatu yang mesti kita kita kaji lagi, kita kaji ulang lagi. Dan kita harus cari tahu. Gini. Sorry. Gitu. Saya juga mau kasih disclaimer gini. Jadi kita membahas ini bukan berarti kita mau ngacak-ngacak agama orang lain, bukan. Ya. Ini adalah bahasan akademis atau bahasan ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Karena ada sumber dokumennya. Iya. Sumber dokumennya apa? Codex Sinaiticus. Kalau nggak ada Codex Sinaiticus, saya nggak berani ngomong begini, gitu loh. Dan juga ada dokumen-dokumen di luar Codex Sinaiticus tadi, yaitu Annals dari Tacitus dan juga dari Flavius Josephus. Ya. Jadi karena ada di dalam dokumen, saya cuma menunjukkan. Kalau yang mau membantah, silakan tulis di komen. Itu aja. Siapa tahu ada yang bantah. Oh, saya tahu tuh siapa yang ngapus gitu misalnya kan. Karena gua nggak tahu siapa yang ngapus. Lagu, lu temuin siapa yang ngapus. Makanya tadi gue bilang, zaman dulu belum ada Photoshop. Ya, jadi masih ngasal dia ngapusnya. Mungkin ngapusnya masih pakai itu. Mending ya, kalau pensil kan penghapus pensil kan tahun berapa tuh ya? Iya. Kalau ini abad keempat ini. Nah. Abad keempat penghapusnya pakai apa tuh? Nah, nanti nih, ini gara-gara kalau dibongkar begini, gue yakin kemungkinan ada upload ulang. Upload ulang apa? Ini diedit sedemikian rupa supaya ini. Loh, jadi kan bisa. tadi kita udah lihat di biblehub.com sudah berubah menjadi Kristen. Iya. Ya kan? Di KJV sudah jadi Kristen, di LAITB sudah jadi Kristen. Ya karena ngikutin sesuai dengan apa yang terjadi di tulisan yang dari sudah dirubah. Ya. Jadi kalau misalnya di ayat Quran kan ada kan Al-Baqarah ya 79 ya yang merubah-rubah gitu lah. Iya. Mungkin ini adalah salah satunya gitu. Ada 3 ayat loh. Tangan iseng. 3 ayat ya tadi ya. Kisah para Rasul 11:26, Kisah para Rasul 26:28, 1 Petrus 4:16. Nah, menghapus sebagian itu termasuk merubah kan? Iya dong. Termasuk nggak? Termasuk merubah karena merubah arti. Ya sudah. Itu aja. Gue jadi bingung mau nanya apa lagi. Jujur ini nggak pernah yang namanya saya dengar. Saya benar kok, saya fakta bahwa tidak pernah namanya saya dengar. Oh ini begini nggak ada. Nggak. Mungkin teman-teman semuanya, mungkin yang non Muslim yang nonton, yang belum Muslim nonton ini, pasti bohong ini hasil dari website ya, bukan dari PowerPoint-nya Kododi atau segala macam, itu dari website. Nah di sini ya harusnya dicermati lagi. Mungkin dari situ masih banyak lagi yang memang bisa jadi kita nggak tahu. Mungkin kan saya bilang mungkin. Lu nggak nyuruh temen lu reaction? Ya ini baru mau ngomong guanya bahwa jika ada yang mau reaction ya video tadi ini ya dengan senang hati, jadi kita bisa tahu
kita bisa tahu dengan senang hati bahwa apa namanya direaksi. Gue sih berharapnya gini loh, ada yang reaction, oh itu memang penyalinnya salah nulis gitu, makanya dihapus gitu. Tapi kalau salah nulis dihapus kenapa sampai Kalau 3 kali salah ya? nulis pastinya nggak ada arti. Nggak sampai 3 kali gitu ngapusnya. Ya mungkin copy paste. Mana ada copy Oh paste? iya, nggak Zaman ada. dulu belum ada copy paste. Ya, Ya, jelas kan? jelas banget. Gue jujur, gue tadinya mau nanya-nanya sesuatu hal yang memang nggak menyangka ini yang gue dikasih materinya. Mungkin di luar sudah ada yang pernah bahas, mungkin. Tapi kalau di Indonesia gua nggak pernah denger. Ini ada yang pernah bahas. Maaf, kalau Nggak ada, di Indonesia belum ada. Di tempat juga nggak ada. Belum ada ya? Tahu saya belum ada. Nah, jadi nanti kalau dialog lagi sama teman-teman Kristen, tanya agama lu apa gitu. Di Karesteng. Kalau Kristen, oh nggak ada. Di Bang. Kok nggak ada? Nggak ada. Dia Bible juga nggak ada. Apa? Ini buktinya. Kri. Stian gitu. Ya, ini bukan menghina loh. Sesuai dengan yang tertulis. Benar nggak? Iya. Sesuai yang ditulis. Ya. Dan itu ada artinya bahwa itu adalah orang apa baik ya? Apa? Orang baik. Orang baik atau orang berguna atau orang bermanfaat. Ya, berbeda. Karena beda ini ya. Kalau Kristian atau Kristen itu berasal dari Kristus atau Kristos. Dianggapnya jadi Kristen adalah pengikut Kristus gitu. Tapi kalau Kristian itu adalah yang baik atau yang berguna gitu. Dan itu ada jeda spasinya. Ya. Jadi kalau seandainya begitu, makanya kan jangan salahkan saya. Salahkan apa namanya Bible ini, ya. Apa namanya? Beberapa tadi Codex Sinaiticus. Salahkan kalau memang misalkan mau disalahkan. Ada spasinya. Nggak, yang mengherankan gini. 3 ayat, 3-tiganya kelihatan pernah dihapus. Iya. Ya. Kalau 3 ayat tapi yang kelihatan dihapus cuma 1, oke lah. Oke. Ya. Atau yang dihapus 2, oke lah. 3-tiganya kelihatan pernah dihapus. Berarti kan ada something gitu ya. Something wrong gitu. Ya. Something wrong. Something wrong. Kok wrong? Wong Fei Hung. Makanya gue nggak heran ya. Gue nggak heran yang belum muslim ini banyak yang sakit hati sama kodongitan. Ya. Lah gue kan cuma ngasih lihat doang. Iya. Kan gue nggak ngarang. Istilahnya kalau gua masih dalam arti gue masih yang dulu gitu kan. Jujur gue bakalan Panas dong, panas. bukan apa namanya. Segitunya lu nyarinya. Segitu aja. Lah ini kan ilmiah, ada buktinya, ada sumbernya. Ya kan? Yang Yang penting gue imani. bukan ngarang ini kan. Yang penting gue imani. Iya. Loh, mau mengimani kan nggak ada yang larang. Iya. Ini kan masalah keyakinan, silakan masing-masing. Pusing gue. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Cuman jangan gentayangan cari mangsa gitu, maksud saya misionarisnya gitu. Kalau selama masih gentayangan cari mangsa, misionaris kayak gini-gini kita bahas. Mantap ini mah. Oke? Tapi emang Kristen agama? Ya kalau dari sisi akademisi disebut agama. Kalau dari sisi keyakinan? Dari sisi keyakinan mereka gitu maksudnya. Enggak. Sebagian ada yang bilang Kristen bukan agama. Nah, itu Sebagian. dia. Sebagian ya. Di ranah debat juga banyak Kristen itu bukan agama. Kenapa mereka bisa bilang bukan? Karena mereka sudah tidak bisa menahan serangan atau gempuran bahwa itu sebenarnya bukan apa namanya? Bukan agama yang bisa dipertahankan secara keyakinan teologi gitu. Jadi akhirnya mereka beralih bilang bahwa Kristen bukan agama. Itu ada yang bilang gitu. Malah sampai kemarin Seorang pendeta juga ngomong begitu. ada pendeta Iya. kemarin yang ikut debat. Iya. Kebetulan ada saya di Komnas. Dia meyakini bahwa Kristen itu bukan agama. Iya. Kristen itu bukan agama. Kata dia. Ya dan begitu. Karena sudah tidak bisa menahan gempuran atau serangan teologi ya mengenai teologinya Kristen. Jadi akhirnya mereka, bahkan ada pendeta yang begini, Kristen itu bukan agama, Kristen adalah pengikut hukum Kristus. Pengikut Kristus. Pengikut hukum Kristus gitu. Padahal kalau kita tanya balik lagi, yang diikutin dari Kristus apanya? Makanya, Iya, yang diikutin dari Kristus tuh apanya? kalau masalah disunat, Apakah disunat? Apakah puasa? Apakah mati dikafanin? Apakah nggak makan babi? Apakah doanya sujud? Nggak semuanya. Dari 5 ini, nggak ada. mayoritas Kristen nggak melakukan gitu.
Dari disunat mereka nggak disunat. Ada yang disunat. Dulu gua waktu masih Kristen gua disunat. Katolik disunat, Katolik disunat. Dulu gua masih Kristen disunat, tapi bukan alasan karena Yesus disunat, Ada alasan kesehatan. karena kesehatan. Iya, sama juga bokap juga begitu. Cuma Anak-anak dia semuanya. berdalih di Indonesia aja menggunakan dipakai agama karena mengikuti Aturan administrasi, pemerintah. Aturan pemerintah. Iya. Iya, tahu. Tahu. Ada yang pendeta begitu. Oke sih. Bang, Oke. sebelum ditutup mau tanya dulu sebelum kesimpulan. Hmm. Urgensi kita biar tahu tadi bedah dan sebagainya itu biar apa? Bagi saya Muslim awam gitu. Lu nanya dia apa nanya gua? Dua-duanya. Lu jawab dong. Karena ini lu yang bongkar. Silakan dijawab. Kan tadi saya bilang, selama masih ada pelanggaran aturan pemerintah, keputusan Menteri Agama nomor 7 tahun 78 mengenai pensiaran agama, masih ada pelanggaran gitu ya. Dalam arti diakui tidak diakui, masih banyak misionaris-misionaris yang istilahnya, istilah saya gentayangan gitulah, mencari mangsa untuk memurtadkan orang yang sudah beragama gitu. Maka itu kita bahas seperti ini. Kalau tidak ada yang misionaris-misionaris itu, saya nggak akan bahas ini. Saya sering ditanyain atau sering banyak yang komen di channel saya, ngapain sih bahas agama orang? Ngapain sih bahas kitab orang? Ya jangan ada misionaris. Nah udah, jangan ada pelanggaran aturan pemerintah gitu. Udah. Bisa nggak diatur misionarisnya? Iya. Karena masih banyak misionaris juga yang menyamar, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai peci, datang ke kampung-kampung, udah ke kampung, udah istilahnya ngopi, udah bertamu, yang diomongin Quran, loh. Tapi ayatnya dipelintir-pelintir bahwa apa? Bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Isa Al-Masih itu ruhullah. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia akhirat. Makanya dia disebut Allah. Dia adalah Allah. Dengan memelintir-melintir ayat Quran seperti itu, akhirnya membuat orang yang Muslim, yang awam, jadi goyang imannya. Diajaklah ke gereja. Dan bukan sekali dua kali, bukan satu dua, kasusnya banyak. Dan juga Cuman orang-orang kita tidak tahu bahwa ada aturan pemerintah yang melarang kegiatan seperti itu. Dan tidak melaporkan. Gitu. Dan juga ada juga sekarang fenomenanya begini kok. Berkesan baik. Berkesan dia itu adalah memberi solusi buat keluarga. Ya kan. Terus sekarang artis dimainkan. Ya kan. Ini saya katakan aja kayak Daniel Mananta. Ya kan, Boris Bokir, Mongol, yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat toleran. Ya. Selama mereka mengatakan kayak Mongol mengatakan Nabi Muhammad itu betul, sampai dia ceritakan ini dari lahir sampai meninggal itu ada ceritanya, ya kan? Yesus dari umur 13 sampai sampai umur 29 tidak ada, ya kan? Jadi dia kesannya kayak memang mendukung Nabi Muhammad SAW. Terus? Tapi kenapa dia masih Kristen? Itu urusan dia. Nggak, istilahnya kalau memang percaya, why not? Kan begitu. Nah, akhirnya Daniel Mananta tuh ketahuan bahwa dia itu coba deketin UAS segala macam, deketin ini itu, nggak taunya dia kristenisasi di ada acara apa? Dia mengatakan dia kristenisasi dan memojokkan Islam. Ada di YouTube saya juga ada. YouTube. Acaranya acara orang Kristen. Iya. Atau acara umum. Jadi acara umum. Jadi ada yang lari. Itu gini. Pernah lihat nggak lari? Pas mau garis finish itu dicepret-cepretin. Cipratin? Iya. Cepretin itu cepretin karet. Kalau cipratin air. Cepretin air. Truk ada nggak? Buat apa itu? Yang ada juga dikasih air minum. Iya, tapi ada nggak kira-kira begitu? Nggak ada kan? Belum lihat. Di sana ada. Maksudnya? Biar apa? Nggak tahu apakah itu prinsip baptis ciprat. Ya kan? Semuanya tuh yang lari mau masuk garis finish digituin. Dan pas pada saat mau maghrib, itu apa si Daniel Mananta tuh mengatakan semuanya itu tentang masalah apa namanya Tuhan yang ada dan Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Ibarat kayak begitu-begitu. Ibarat kayak menyindir tentang Islam. Dan pada saat maghrib, ya itu ada lagi sholat. Itu tetap disiarkan, tetap berlanjut itu acara.
Kalau memang benar dia mengatakan bahwa dia punya merasa toleransi kepada umat agama ini, kenapa enggak? Dan itu yang dia bicara sampai bajunya itu kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Kalau orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab, mungkin ini adalah lafal Allah apa segala macam, tapi nggak tahunya itu doa Bapa kami. Oh iya, itu udah lama itu. Iya nggak, maksudnya tuh kaosnya. Doa Bapa kami. Iya, jadi di situ lagi acara itu ada kaosnya. Buka. Gerah. Nah, Baru gerah. Itu audionya di situ. Tuh, derek Yesus Oh, dadi iya. Muslim. Gerah. Ini bajunya, baju coba di ini udah ya. Derek Yesus apa? Dadi Muslim. Wala Yesus itu Muslim. Hah? Wala Yesus itu Tuh, wala Yesus itu Muslim. Lah memang Yesus Muslim kok. Hmm. Lah kan di Quran kan Yesus apa kalau bukan Iya, Muslim? Muslim itu artinya orang berserah diri, Iya. ya kan? Iya. Nabi Musa Muslim. Lah kan yang berhak menggunakan kata Yesus kan bukan cuma Kristen doang. Iya. Di Quran terjemahan bahasa Inggris ada yang menggunakan kata Jesus. Pernah lihat? Di mana di Quran? Di Quran terjemahan bahasa Inggris kata Isa tuh diterjemahkan menjadi kata Jesus. Oh, ada ya? Ada. Malah duluan Quran yang menggunakan kata Jesus daripada Bible yang menggunakan kata Jesus. Bible yang pertama kali menggunakan kata Jesus itu baru ada di abad ke-18. Awalnya Ini kayak JV ini, Isa, Yesus. Yesus. Belum Jesus, karena huruf J-nya pada waktu Bible ini keluar itu belum lama baru ditemuin. Huruf J untuk memisahkan dari huruf I, pelafalannya, ditemukan baru di tahun 1524. Ini 1611 edisi 1611 saja, belum menggunakan huruf J untuk kata Jesus-nya. Masih kata Isos gitu. Nah, Bible yang pertama kali menggunakan kata Jesus ya, itu baru di abad ke-18. Ada gua nama Bible-nya cuman nggak terlalu populer. Gua sudah siapin. Kalau pertama kali yang menggunakan kata Yesus itu Islam. di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris ya. Gitu. Bukan Quran yang bahasa Arab loh ya. Quran terjemahan bahasa Inggris. Ada kata Yesusnya ada. Oke. Apalagi ada yang mau tanya? Sudah sih. Saya rasa udah apa namanya udah cukup saya rasa. Udah cukup? Udah cukup, kayaknya udah. Saya udah digas terus sih dari tadi nih. Kodondi ini udah apa ya, udah benar-benar. Nih, Bible pertama yang menggunakan kata Jesus Christ itu yang pertama adalah Quaker Bible, ya. Penyusunnya adalah Anthony Purver di tahun 1764. Itu udah menggunakan English modern. Itu udah menggunakan kata Jesus, udah ada huruf J-nya. Yang kedua Bible Thompson tahun 1808. Kemudian Revised Version yang RV ya, Revised Version 1881. Itu juga baru udah menggunakan kata Jesus. Sebelum-sebelumnya masih Isos gitu. Jadi kalau orang Kristen, misionaris itu terutama nih, kalau ketemu dengan orang-orang yang sudah beragama yang awam yang menjadi target untuk dikristenkan, mereka akan bilang Yesus itu sama dengan Isa. Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Tapi kalau pada waktu mereka berdebat atau berdialog dengan kita, misalnya apologet, mereka akan bilang sama, gitu. Beda gitu. Karena kisahnya beda gitu. Padahal gua ada Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih banyak nih gua. Ya ada Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih. Banyak. Ya istilahnya juga masalah Yesus lahir di kandang domba, tapi di apa namanya Ibraninya kata lumati. Kata lumati itu kan artinya kan ruang tamu. Ya kan? Ada nggak di Bible bahasa Indonesia Yesus lahir ada kata-katanya nggak kandang domba? Nggak ada. Nggak ada. Palungan. Ya. Nggak, maksudnya tuh domba. mereka tuh bisa mengatakan itu kandang domba. Visualisasi. Ya kan? Visualisasi karena palungan. Nggak, di dokumen yang sekunder ada kandang dombanya. Dokumen sekunder ya, bukan Bible ya. Iya. Bukan yang sudah dikanonisasi. Ini dokumen sekunder ada yang menyebut kandang domba. Ya itulah yang jadi ya alhamdulillah saya lepas dari kerumitan otak saya pada saat itu. Sekarang saya istilahnya udah
meringankan otak saya, jadi akhirnya saya Islam. Ya, begitu juga Kodondi. Ini udah nampol ya, udah ngegas banget ya. Saya rasa udah cukup ya. Cukup lah. Cukup. Udah cukup, terima kasih. Ya, ini kita udah sampai 3 sesi sebenarnya. Ya, 3 sesi dan alhamdulillah sudah dilancarkan. Dan untuk disclaimer apa namanya ini bahwa apa sih? jika ada yang mendukung Iya. gimana coba buat ini para pemirsa seperti biasa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dipersilakan mengirimkan ke BSI ya nomor 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta dan bisa konfirmasi ke nomor 081398837007. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Ya, juga terima kasih kepada Kodonitan dari Geraha Mualaf Jakarta, dan juga sekali lagi dengan sangat berterima kasih kepada Ngaji Cerdas Bang Asep, Allahu Akbar, dan rekannya juga rekannya Bang Doni, siapa namanya? Tria. Bukan, siapa? Bukan, rekannya yang ini. Rekannya Bang Doni siapa? Ari. Bang Ari juga Fikrin, ya kan? Sekarang asisten gua nih. Asik. Dan istri asisten ya? Ya, dan istri saya yang nungguin setia, mau sampai jam berapa aja ditungguin sama bini. Iyalah. Allahu Akbar. Dan juga Kang Satria dari apa? Dosen debat ya? Apa tadi ya? Kampus debat. Apa? Pengamat debat. Lu kampus debat tuh. Pengamat debat. Ya, terima kasih banyak udah mendukung dan berpartisipasi kepada sesi ini. Saya rasa ada yang mau disampaikan? Enggak lah ya, mudah-mudahan gini aja. Mudah-mudahan apa yang kita bicarain ini ya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Tapi apapun yang kita sampaikan pada malam hari ini tidak ada tujuan melecehkan, menista, menghina agama tertentu atau saudara-saudara tertentu ya atau kelompok tertentu. Ini semuanya adalah kajian atau bahasan ilmiah karena ada sumber dokumen yang kita perlihatkan gitu ya. Bukan asumsi, bukan angan-angan, bukan hayalan. Ada dokumennya, bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi kita bisa sebut ilmiah gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat buat para pemirsa ya. Dan juga bisa menguatkan akidah daripada umat Islam dengan tujuan untuk membentengi dari upaya-upaya pemurtadan. Itu aja, Andre. Oke, terima kasih. Ya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.